Hidup di zaman modern dan serba canggih, saat ini jaringan internet dan komunikasi via daring merupakan suatu kebutuhan dasar bagi kita semua, layaknya sembako. Sedemikian vital kebutuhan jaringan ini, maka gangguan akses sekecil apapun tentu akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menyadari akan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai leading sektor memfasilitasi kebutuhan akses jaringan bagi seluruh perangkat daerah. Saat ini dengan sigap dan masif terus melakukan evaluasi atas keberadaan infrastruktur jaringan yang dikelolanya, agar layanan jaringan bisa semakin lebih optimal. Inilah langkah dan terobosan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan layanannya. Di 18 kecamatan kita memiliki 21 BTS yang selama ini digunakan untuk melayani kecamatan dalam hal penyediaan internet yang mendukung kegiatan layanan masyarakat di kantor camat masing-masing di 18 kecamatan. Dan selama ini kita support internetnya dari provider yang kita sewa dan kemudian disalurkan ke 18 kecamatan melalui BTS-BTS tersebut tadi. Di tahun anggaran 2022, kita akan mengubah skema dari pelayanan kita, yaitu menggunakan fiber optik dari provider layanan internet yang sudah beroperasi di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, kalau dengan menggunakan BTS, maka kita menggunakan sistem wireless. Jadi point to point dari tower itu menggunakan sinyal radio. Sedangkan dengan fiber optik kita menggunakan kabel serat yang menggunakan kecepatan cahaya sehingga kualitasnya jelas berbeda. Nah, jadi dengan fiber optik maka kita akan mendapatkan kualitas internet yang lebih baik dengan nilai gangguan yang lebih rendah. Untuk sementara ini layanan fiber optik hanya ada di 15 kecamatan yang akan kita nanti salurkan internet melalui infrastruktur tersebut ke 15 kecamatan itu, tapi 3 kecamatan yaitu Tabang, Muara Muntai, dan Muara Uis masih akan menggunakan radio atau menggunakan tower. Saat ini Diskominfo khususnya sedang melakukan pembenahan jaringan distribusi bandwidth ke OPD maupun di kecamatan. Nah, saat ini kita upayakan distribusi internet ke kecamatan maupun OPD itu sudah melalui kabel optik. Jadi kita tidak memerlukan lagi menara BTS dan tower ini dan juga shelter pendukungnya. Nah, kedepannya kita upayakan menara BTS ini untuk memaksimalkan pemanfaatannya itu kita akan upayakan, kita tawarkan kepada provider untuk yang pertama opsinya kita kerjasama operasional KSO untuk mengatasi wilayah-wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang blank spot. Yang kedua opsinya kita akan tawarkan untuk disewakan kepada provider untuk menambah pendapatan daerah. Kemudian untuk shelter pendukungnya seperti kita lihat ada mesin lampu, pembangkit listrik, kita sudah koordinasi dengan BPKAD untuk pemanfaatannya. Karena sudah tidak digunakan lagi, maka kedepannya kita akan hibahkan kepada masyarakat desa ataupun kelompok masyarakat yang memerlukan, atau kita alihkan kepada pihak kecamatan yang belum memiliki tenaga pembangkit listrik berupa diesel. Kalau BTS kita akan disewakan atau di KSO kan. Tapi kalau diesel, mesin diesel ini pembangkit listrik
Kalau kondisinya masih baik dan memang masyarakat memerlukan ataupun desa memerlukan, kita akan hibahkan. Cara regulasi memang terkait dengan pengelolaan baru milik daerah, kita regulasinya Permendagri 19 tahun 2016 yang sekarang memang kita sudah ada turunannya terkait dengan 3 tahun 2019. Itu semua siklus terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, baik itu secara penata usahaannya maupun sampai penghapusan, pemindah tanganan, baik pemanfaatan, semuanya ada di dalam Permendagri 19 tahun 2016 tersebut. Ya banyak sudah contohnya yang kita sudah laksanakan terkait dengan pemanfaatan aset itu. Terkait dengan yang ada di Kota Tenggarong itu sendiri, kita sudah ada tower bersama lah yang ada daripada pihak provider itu tuh menyewa daripada lahan milik pemerintah daerah. Dalam hal ini perhitungannya kami menggunakan parsial dari JKN atau KPKNL itu untuk menilai berapa sih tarif sewa yang layak terkait dengan pemanfaatan daripada aset tersebut. Jadi hampir sama. Jadi sebetulnya kami sangat apresiasi terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Diskominfo ini. Memang suatu kewajiban sih terkait dengan barang-barang, terutama yang barang memang sudah lama kan bisa dikatakan seperti tower ataupun tadi genset itu tuh yang memang harus didata ulang. Kalau memang itu sudah tidak mendukung tugas dan fungsinya daripada OPD, memang itu langkah ke depannya harus seperti apa gitu loh. Dalam rangka itu juga pembersihan daripada neraca, daripada dinas dimaksud dalam hal ini Dinas Kominfo. Nah terus terkait dengan masalah tower misalnya sudah tidak mendukung lagi terkait dengan tugas dan fungsinya, itu mau diapakan, apakah itu nanti mau dimanfaatkan dalam bentuk sewa ataupun kerjasama operasional, kan nanti tinggal kajiannya seperti apa. Terkait juga masalah dengan tadi ada salah satu mesin genset lah yang memang itu sudah tidak berfungsi lagi, dan itu memang kedepannya tadi juga ada Pak Camat kan harapannya juga kalau memang sudah tidak digunakan oleh Diskominfo kan bisa dimanfaatkan oleh pihak camat. Dalam hal ini berarti kan tinggal mutasi aset aja. Cuman terkait dengan misalnya ada salah satu desa yang minta memohon untuk menggunakan atau memanfaatkan daripada genset itu, berarti memang karena beda pengelolaan asetnya antara kabupaten dengan desa, berarti mereka harus hibah. Dalam hal ini tinggal permohonan dari pihak desa kepada Pak Bupati misalnya daripada genset itu minta dihibahkan kepada desa yang bersangkutan. Ini sangat bagus sekali dan kami di sini sangat mengagetkan bagaimana ini bisa dilakukan. Karena dan kondisinya nanti ke depan kami akan mengkorekkan kegiatan di desa-desa. Jadi kami pelayanan coba untuk menggunakan IT sehingga pelayanan kepada masyarakat di desa-desa ini bisa kami tingkatkan, bisa kami maksimalkan. Mengingat kami nanti ke depan akan memanfaatkan IT ini sebagai bank data. Kita terkonek bagaimana hubungan komunikasi dengan kepala desa, dengan kelompok tani, dengan masyarakat itu akan kita gunakan maksimal. Jadikan aset solusi bagi rakyat.